banyak mendapatkan ilmu dari beliau. Kepada guru kita kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus pengurus DKM dan seluruh stafnya dari Masjid Asy-Syarif BSD yang mudah-mudahan juga selalu dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya selalu membuat kita tersenyum dan bahagia dengan segala anugerah yang diberikannya kepada kita. Kemudian salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas tentang zikir, ya, maka yang menjadi pondasi utamanya itu adalah ketauhidan. Bagaimana kita berzikir tapi kita tidak mengenal Allah? Bagaimana bisa tentram hati kita dengan zikir tapi kita tidak memahami esensi ketauhidan kita kepada Allah? Maka Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Siapa dia? Allah perkenalkan dirinya melalui dua ayat. Yang pertama ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Jadi Allah menunjukkan kepada kita bahwa Dia Maha Ada melalui ayat-ayat alam, ayat-ayat kauniyah, melalui matahari, melalui bulan, melalui bintang, melalui perubahan malam dan siang, melalui lautan, melalui pohon-pohonan, gunung, air, awan, api. Allah tunjukkan bahwa Dia Maha Ada melalui alam ciptaannya. Itu yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Kemudian ayat-ayat Qur'aniyah. Di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah memperkenalkan dirinya. Siapa Dia? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita kenal dengan istilah surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas ini mengajarkan kepada kita tentang keberadaan Allah
hidup untuk Allah, memohon kepada Allah atau bersandar kepada Allah, dan yakin bahwa dia tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sekutu baginya. Nah, di ayat yang lain misalnya di surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Katakan Allah lah penguasa di atas segala kekuasaan, dia maha kuasa. Dia berikan kekuasaan kepada orang yang dia kehendaki, dia lepaskan kekuasaan dari orang yang dia kehendaki. Dia muliakan seseorang dari hinanya dan dia hinakan seseorang dari kemuliaannya. Dia rubah malam menjadi siang, siang menjadi malam. Dia hidupkan seseorang dari kematiannya dan dia matikan seseorang dari kehidupannya, dan dia memberi rezeki tanpa batas. Yakin gak kita? Yakinkah kita bahwa yang menggerakkan kehidupan ini adalah Allah yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha sempurna? Di ayat yang lain, ya, dari kalau kita pelajari dari surat Al-Hasyr ayat 18, 19, 20, 21, itu perintah takwa, kemudian ditutup dengan wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim, dan seterusnya. Allah memperkenalkan diri bahwa dia punya nama-nama yang sempurna. Dan di ayat yang lain Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik dan berdoalah dengan nama-nama itu. Nah, jadi kita bisa mengenal Allah bahwa dia maha ada melalui dua ayat. Yang pertama ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah ayat-ayat kehidupan, tanda-tanda kehidupan bahwa dia maha ada. Bahkan di dalam diri kita pun ada tanda-tanda bahwa dia maha ada. Nah, siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa melibatkan dia di dalam kehidupannya. Maka apa kata Allah? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan kamu menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah, Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Jangan pernah kita melupakan Allah. Berarti orang-orang yang tidak melupakan Allah adalah orang-orang yang mengingat Allah. Orang-orang yang tidak melupakan Allah berarti orang-orang yang mengingat Allah. Kalaulah Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun, jangan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri dan mereka adalah orang yang fasik. Berarti orang-orang yang mengingat Allah akan selalu diingat oleh Allah. Orang-orang yang mengingat Allah berarti akan selalu diingat oleh Allah. Harus yakin. Harus yakin. Kenapa? Bapak Ibu Saudara sekalian, di surat Al-Baqarah ayat 153, 152, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dikatakan oleh Allah, ingatlah kepadaku
Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Kita sering di dalam keseharian kita, saya punya banyak pengalaman tentang itu. Ketika saya mengingat seseorang, apa kabar si fulan? Udah sekian lama gak ketemu si fulan, apa kabar dia? Maka 10-15 menit atau 1 hari itu tiba-tiba dia telepon saya. Pernah punya pengalaman seperti itu? Ada beberapa jemaah yang memang dekat, artinya karena sudah bertahun-tahun menjalin hubungan, maka dekat dengan saya. Tapi suatu ketika lama nggak ketemu. Dia di mana sekarang? Apa kabar dia? Apa kegiatannya? Nggak lama, 10 menit, 15 menit, 1 jam kemudian, atau dalam 1 hari dia telepon saya. Saya bilang apa? Baru saja saya ingat kamu. Itu hubungan manusia dengan manusia. Apalagi hubungan seorang hamba dengan Tuhan yang menciptakannya. Dan hamba yang diciptakannya ini adalah hamba orang-orang yang beriman, yang dikatakan adalah orang-orang yang paling dimuliakan oleh Allah di muka bumi ini. Bangun keyakinan di dalam diri kita, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, jangan ingkar atas nikmat-nikmatku. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam hidup kita selalu ingat Allah. Zikir itu apa? Zikir itu bisa menyebut, makna zikir. Bisa menyebut, bisa juga mengingat. Nah, akan lebih baik zikir itu menyebut dan mengingat, disatukan. Kita menyebutnya dan kita mengingatnya. Menyebut itu di lisan, mengingat itu di hati. Maka ini akan melahirkan energi yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengingat Allah, ketika kita berzikir menyebut nama Allah, kita tahu ada banyak zikir. Ya, nanti akan kita ulas beberapa zikir yang dianjurkan dalam hadis Rasulullah SAW. Tapi ketika kita menyebut dan mengingat Allah di dalam kehidupan kita, itu berarti kita melibatkan Allah di setiap langkah hidup kita. Maka yakinlah orang-orang yang mengingat Allah ini, yang menyebut Allah, ya, yang berzikir kepada Allah, adalah orang-orang yang dituntun hidupnya oleh Allah. Dan harus prasangka baik kepada Allah. Dengan kita berzikir kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, yakin kepada Allah, maka Allah menuntun hidup kita, setiap langkah kita. Dan nanti dampaknya itu luar biasa. Yang pertama, pengaruh zikir terhadap kesehatan. Yang kedua, pengaruh zikir terhadap ketenangan. Yang ketiga, pengaruh zikir terhadap optimisme dalam hidup. Bayangkan. Gak usah banyak yang kita ulas, 3 saja. Yang pertama, pengaruh zikir terhadap kesehatan. Yang kedua, pengaruh zikir terhadap ketenangan. Yang ketiga, pengaruh zikir terhadap optimisme di dalam hidup. Maka situasi yang kita hadapi hari ini, sikapi dengan zikir. Kalau kita sikapi situasi pandemi COVID-19 ini dengan zikir, maka kita dapat 3 hal. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah ketenangan,
Yang ketiga adalah optimisme di dalam hidup. Nah, yang paling menyedihkan orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah. Bahkan yang sejatinya pandemi COVID-19 ini menyulitkan dia harusnya mengingat Allah, justru dia tidak ingat kepada Allah. Kita lihat dulu hadis yang disebutkan oleh hadis riwayat Bukhari. Ya, hadis ini adalah hadis qudsi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullah, kata Nabi, Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu hina zakarni idza zakarni fa in zakarni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kata Nabi, Allah berfirman, aku bersama hambaku yang mengingat aku, kata Allah. Aku bersama hambaku yang mengingat aku. Jadi kalau kita ingin bersama Allah setiap waktu, ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah dengan menyebut dan mengingatnya. Dengan menyebut dan mengingatnya. Apa kata Allah? Fa in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Apabila hambaku mengingat aku di dalam hatinya, maka aku mengingat dia di dalam hatiku. Subhanallah. Kalau hambaku mengingat aku di dalam hatinya, maka aku akan mengingat dia di dalam hatiku. Al-Quran Al-Baqarah 152, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Bayangkan, kenapa saya katakan tadi pondasi ketauhidan? Ketika kita mengingat, ketika kita memahami esensi ketauhidan, Dia yang maha sempurna dengan segala sifat-sifatnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, dan seterusnya. Dan kita yakini kesempurnaannya itu. Dan kita mengenal Dia yang menciptakan kita, memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Dia yang menciptakan kehidupan di alam semesta ini. Dia maha kuat, Dia maha hebat, Dia maha memberi rezeki. Kemudian kita mengingat Dia yang maha hebat itu. Yang maha hebat mengatakan, aku bersama hambaku yang mengingat aku. Jika Dia mengingat aku di dalam hatinya, maka aku akan mengingat Dia di dalam hatiku. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Apabila hambaku mengingat aku di halayak ramai, maka aku akan mengingat dia di halayak ramai yang lebih baik. Kita mengingat Allah sekarang. Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir adalah majlis mengingat Allah. Maka Allah berjanji kepada kita akan mengingat kita di halayak ramai yang lebih baik. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu ilaihi zira'an. Apabila hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Lebih dekat Allah kepada kita daripada kita mendekat kepada Allah. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Apabila hambaku mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepah. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Apabila hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan dekat kepadanya dengan berlari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah salah satu dahsyatnya zikir. Maka keutamaan zikir itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah kalau kita tidak pernah mengingatnya? Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendekat kepada Allah sementara kita tidak mengingatnya?
maka dawamkanlah zikrullah. Baik zikir sendiri atau zikir bersama-sama, semua ada dasarnya di dalam Quran, di dalam hadis. Ya, semua ada dasarnya dalam Quran dan dalam hadis. Dan yang luar biasa dahsyatnya zikir itu terhubung dengan ampunan Allah. Di mana Allah katakan itu di surat Al-Ahzab surat 33 ayat 35, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang-orang yang berzikir baik laki-laki ataupun perempuan, orang-orang yang berzikir baik laki-laki ataupun perempuan, Allah berikan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Nah, penting membangun keyakinan itu di dalam diri kita. Kalau kita paham bahwa zikir itu ada energi, ya, zikir itu ada energi yang sangat luar biasa, maka saat kita menyebut Allah, ya, Bapak Ibu menyebut Allah, Bapak Ibu menyebut Al-Asma Al-Husna, ya, Al-Asma Al-Husna, Bapak Ibu sebut dengan Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Rahim. Perintah Allah, berdoalah dengan nama-nama itu. Bayangkan Allah kita panggil Ya Ghafur, wahai Maha Pengampun, Ya Rahim, wahai Maha Penyayang. Ighfirli, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ya Allah, warhamni, ya Allah, sayangi aku, ya Allah. Kita panggil dia dengan kesempurnaan namanya. Bapak-bapak kalau dipanggil orang, Pak Rifai yang sangat dermawan, kira-kira apa yang terjadi? Pak Iwan yang penyayang sekali, apa yang terjadi? Ketika orang lain memanggil kita dengan nama dermawan, ketika orang lain memanggil kita dengan nama penyayang, apa yang terjadi? Kita akan berusaha membuktikan nama itu, sifat yang melekat pada nama itu. Betul nggak? Orang masjid datang ke rumah mau minta sumbangan untuk kegiatan aktivitas masjid, untuk aktivitas masjid. Assalamualaikum Pak Muhammad Alwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Sehat. Pak Muhammad Alwan yang baik, yang dermawan. Wah, jangan bilang saya begitu, gitu kan? Subhanallah Pak, semua masyarakat di sini tahu kalau Bapak sangat dermawan. Kira-kira ngasihnya berapa itu sumbangan? Gak mungkin dia kasih 20.000, gak mungkin. Dia akan berusaha bertanggung jawab dengan sifat yang melekat pada namanya. Makanya ibu-ibu kalau panggil anak mama yang soleh gitu. Anak kita tuh cuek banget ya. Panggil dia anak mama yang peduli banget. Anak kita tuh pemalas, rajin-rajin panggil, sering-sering panggil dia anak mama yang rajin. Senyum, jangan yang rajin, jangan. Itu namanya sebel gitu ya. Tapi senyum, anak mama yang rajin. Saya tiga anak saya itu selalu saya tempelkan sifat sama mereka itu. Saya peluk, saya cium, karena memang Rasulullah menganjurkan kita untuk memeluk mereka, mencium mereka. Anak ayah yang soleh, anak ayah yang baik, anak ayah yang mau dengar nasihat. Ada satu anak saya itu agak ngeyel, saya panggil anak ayah yang mau dengar nasihat. Alhamdulillah, mereka akan bertanggung jawab, berusaha bertanggung jawab atas sifat yang melekat pada nama itu.
Ibu-ibu kalau ngaji, ada beberapa orang yang biasanya nyusul datang telat. Kalau saya ngisi pengajian ibu-ibu, saya dengar tuh yang nunggu bilang gini, "Hai cantik," gitu ya. Sahabat manggil sahabatnya, "Hai cantik." Nah, saya langsung refleks lihat yang baru datang. Begitu dibilang cantik, berubah jalannya, berubah penampilannya. Itu fakta. Itu fakta. Jadi kalau kita lihat teman kita kurang sehat, apa kabar? Kurang sehat ya, kayaknya bengek ya. Itu lain itu. Maka berusaha coba, apa kabar? Subhanallah, gagah, sehat. Padahal kita tahu dia kurang sehat. Dia akan berusaha membangun persepsi untuk dirinya. Orang lain bilang gue sehat kok. Itu manusia. Apalagi Allah. Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah, apapun zikirnya, Al-Quran mengatakan wadzakirin-Allah wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Apalagi ditempelkan yang spesifik. Ya Allah, ampuni dosaku ya Ghafur, ampuni dosaku ya Ghafur, sayangi aku ya Rahim. Itu yang perintahkan Allah di dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Panggil Allah dengan nama-nama yang baik. Allah punya nama-nama yang baik, panggil dia dengan nama-nama yang baik itu. Analoginya yang tadi yang saya katakan, Pak Iwan yang dermawan nggak akan mungkin ngasih 20.000. Saya bukan dermawan, masyarakat sekitar Pak yang bilang dermawan. Subhanallah Pak, bersyukur Pak banyak yang bilang begitu Pak. Ya udah catat 500.000. Itu secara keyakinan, keimanan kita kepada Allah. Nah, kemudian Allah katakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Saya ulangi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman akan tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah menjadikan hati tenang. Seorang mukmin kalau dia yakin dengan Ar-Ra'd 28, dia nggak akan galau menghadapi berbagai keadaan di dalam hidupnya. Karena zikir kepada Allah itu, mengingat Allah itu disertai dengan keyakinan, disertai dengan keimanan, sebagaimana sifat-sifat yang melekat pada Allah tadi. Ini situasi COVID-19 Bapak Ibu. Yuk kita belajar berprasangka baik kepada Allah yang kita ingat setiap nafas kehidupan kita. Jadi kalau sudah berzikir gak akan mungkin prasangka. Kalau sudah berzikir, menyintai dan mengingat, gak mungkin berprasangka buruk. Saya termasuk yang ekstrim nih, mungkin belum pernah dengar. Saya bersyukur dengan adanya COVID-19. Walaupun saya harus pakai masker, walaupun saya harus social distancing, physical distancing, walaupun saya banyak di rumah, walaupun pemasukan saya jauh berkurang, hanya tersisa sekitar 15% dari 100%.
Uang masuk kurang, uang sekolah tetap. Uang masuk kurang, makan tetap. Uang masuk kurang, bensin tetap. Uang masuk kurang, listrik tetap, dan seterusnya. Loh, tapi kenapa bisa seoptimis itu? Kalau sudah berzikir kepada Allah, yakin kepada Allah, tidak akan prasangka buruk kepada Allah. Nih, lihat, COVID ini hanya sebab, Bapak Ibu. COVID hanya penyebab untuk kita memakai masker. Saya ulangi, COVID hanya penyebab untuk kita memakai masker. Jadi yang paling penting itu maskernya. Kenapa masker? Ada apa dengan masker? Ada apa dengan masker? Pembunuh nomor satu. Pembunuh nomor satu adalah polusi udara. Adalah polusi udara. 5 negara terburuk polusi udaranya. 5 negara terburuk polusi udaranya. Nomor 1 adalah India. Nomor 5 adalah Indonesia. Akibat polusi udara itu apa? Radikal bebas. Kalau ada dokter nanti di sini silakan diulas. Dampaknya adalah kanker, dampaknya adalah stroke, dampaknya adalah serangan jantung, ya, ISPA, pernapasan, dan kankernya yang paling banyak adalah kanker nasofaring, kanker paru. Itu pengaruh polusi udara. India, negara dengan korban terbanyak meninggal akibat polusi udara setiap tahun. Setiap tahun, India. Begitu ada COVID-19, angka kematian akibat polusi udara menjadi rendah. Dan angka kematian COVID tidak sebanding dengan angka kematian karena polusi udara. Silakan buka datanya nanti, iseng-iseng tulis di Google, itu keluar datanya, angka-angkanya itu. Ya. Indonesia setiap tahun 2020 Januari 2020 lah, itu yang meninggal setiap tahun di Indonesia itu 9.000 akibat polusi udara. Setiap tahun. Akibat polusi udara saja 9.000. Jakarta 6.700 sekian. Sisanya Bandung, Makassar, Medan, Surabaya. 9.000 setiap tahun yang meninggal di Indonesia pengaruh polusi udara. Nah, angka kematian di Jakarta dan sekitarnya, tapi ini Jakarta saja. Di Jakarta sebelum COVID, setiap bulan Pemprov DKI menyiapkan kuburan untuk warga Jakarta. Setiap bulan itu 5.000. Karena sehari itu 100 sekian orang yang meninggal di Jakarta setiap hari sebelum COVID. Dan itu bukan karena polusi udara, karena macam-macam. Nah, ternyata bulan Januari, Februari, Maret, April belum ada COVID. Baru awal-awal COVID, jumlahnya masih bisa dihitung pakai jari. Januari, Februari, Maret, April, total yang meninggal di DKI bukan karena COVID 16.900. Total yang meninggal 16.900. Sekarang
sudah 8 bulan COVID, itu 4 bulan sebelum COVID sudah 16.000 sekian. Sekarang 8 bulan setelah COVID yang meninggal hanya 13.000 sekian. Angkanya masih jauh lebih kecil daripada meninggal selain COVID. Jadi saya mengatakan bahwa COVID ini rahmat. Kenapa rahmat? Ada pembunuh nomor 1 yang jadi Allah turunkan COVID itu menjadi penyebab kita pakai masker. Kenapa? Karena untuk menekan angka kematian akibat polusi udara itu lebih mengerikan. Dan itu kita tidak peduli dengan keadaan itu bertahun-tahun kita nggak peduli. Pernah kita dengar kematian akibat polusi udara? Nggak pernah kita dengar. Nah saya baca, saya coba mencari itu. Oh, disitulah saya mengatakan saya bersyukur kepadamu ya Allah. Jadi ini cara Allah menyelamatkan kehidupan kita sebenarnya. Maka saya nganjurkan kepada Bapak Ibu setelah COVID berakhir, vaksin setelah ditemukan tetap pakai masker. Keluar rumah tetap pakai masker. Karena ada yang lebih mengerikan dari COVID, kematian akibat polusi udara. Dan sekarang di Eropa, ya, sejak lockdown, udara bersih, oksigen bersih, polusi udara bisa ditekan, ikan-ikan bisa hidup di sungai, pembuangan limbah berkurang karena aktivitas pabrik juga berkurang. Luar biasa rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Kajian sebulan apa 2 bulan yang lalu saya sampaikan di sini, salah satu ini saya sampaikan lagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah satu yang membuat orang berzikir tidak prasangka buruk kepada Allah itu apa? Yakin semua ketetapan Allah itu pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Yang kedua, para ahli medis mungkin mengalami stuck di dalam penelitian mereka. Artinya ilmu pengetahuan mungkin bisa jadi tidak berkembang. Tidak ada temuan-temuan baru. Tapi begitu COVID datang, maka ilmu pengetahuan menggeliat. Wah, pakar-pakar obat-obatan meneliti COVID ini apa, vaksinnya seperti apa. Maka negara-negara semuanya berjibaku mencari vaksin. Ilmu pengetahuan berkembang, tidak statis, tidak stuck, dinamis. Tuh. Makanya ada vaksin merah putih, temuan para ahli di Indonesia, berkembang ilmu pengetahuan. Ada vaksin Cina, berkembang ilmu pengetahuan. Ada vaksin Amerika, ada vaksin Eropa. Ada temuan-temuan baru. Yang ketiga, orang berzikir itu nggak boleh prasangka buruk kepada Allah. Ternyata COVID-19 itu adalah membawa kebaikan buat kehidupan umat manusia. Yang meninggal total di Indonesia sekarang 13.000 sekian selama 8 bulan. Ya, 13.000 sekian yang meninggal. Yang terpapar sekian puluh ribu selama 8 bulan. Yang meninggal 13.000, yang terpapar sekian puluh ribu. Artinya masih di bawah angka jutaan, di bawah angka 1 juta. Coba perhatikan, andaikan selama 8 bulan itu diskotik masih buka, karaoke masih buka, panti pijat masih buka, salon-salon seks masih buka, berapa juta korbannya? Sekarang diskotik tutup, panti pijat tutup, pusat-pusat karaoke tutup, karena semua orang sekarang takut terpapar COVID. Berarti COVID-19 ini kebaikan buat umat manusia.
Korban yang sakit dan meninggal tidak sebanding dengan korban yang diselamatkan oleh Allah hidupnya dari kemaksiatan. Bayangkan berapa jumlah pusat maksiat kalau begitu. Itu baru Jakarta tadi. Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang, Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Filipina, Jerman, Inggris, Italia, Amerika, Las Vegas, California, New York, Rusia, berapa ratus ribu pusat kegiatan maksiat itu. Semua sekarang berhenti karena orang takut terpapar COVID. Nah, kalau kita berzikir kepada Allah, zikir itu mendatangkan ketenangan. Kenapa zikir bisa mendatangkan ketenangan terhadap apapun peristiwa yang ada di tengah-tengah kita? Kita tidak akan pernah prasangka buruk kepada Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita tidak sukai itu yang terbaik buat kita. Bisa jadi sesuatu yang kita sukai bukan itu yang terbaik buat kita. Sesuatu yang tidak kita sukai, yang segala sesuatu itu datang dari Allah, yakinlah bahwa itulah yang terbaik buat kita yang diberikan Allah kepada kita. Sesuatu yang kita sukai bisa jadi bukan itu yang terbaik buat kita. Kalau itu kita fahami beriringan dengan zikir kita, maka yang muncul adalah imunitas mental. Makanya orang berzikir itu memiliki imunitas mental yang kuat. Makanya jangan hanya menyebut, tapi menyebut dan mengingat. Harus menyebut dan mengingat. Kenapa? Untuk menghasilkan imunitas mental yang kuat, untuk menghasilkan optimisme, untuk menghasilkan optimisme. Udah dua. Tadi saya katakan zikir itu membawa ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Yang kedua, zikir itu menghasilkan optimisme, imunitas mental. Kenapa? Karena beriringan dengan zikir membangun keyakinan kita kepada Allah. Maka sayang kalau zikir cuma difahami sekedar subhanallah, 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 sayang. Coba Bapak Ibu nanti menulis sebanyak-banyaknya nih zikir alhamdulillah. Kan kalau setelah sholat alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Kalau di Indonesia kan begitu kan? Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, gitu kan? Alhamdulillah bahasa Arab, segala puji bagi Allah bahasa Indonesia. Sedikit selisihnya dengan bahasa puji Tuhan. Maka kalau orang-orang sudah menyebut istilah puji Tuhan, kita tahu siapa mereka, betul? Betul? Puji Tuhan. Nah, kalau kita gunakan kalimat alhamdulillah, karena kalimat alhamdulillah itu bersumber dari Quran. Bersumber dari Quran. Dan kalimat alhamdulillah itu zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah di dalam hadis. Tapi iringi dengan membangun keyakinan di dalam diri kita. Gimana caranya? Tulis. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur aku sehat dan aku bahagia. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur aku sehat dan aku bisa mengaji. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur aku sehat dan aku bisa menuntut ilmu. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur aku sehat, aku bahagia, aku bisa ke pasar. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur aku sehat, aku bahagia, aku bisa menemani istriku untuk kegiatannya. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur aku bahagia. Sebanyak-banyaknya. Itu terapi syukur dengan zikir alhamdulillah.
Terapi syukur dengan zikir alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi bukan hanya sekedar alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Gak apa-apa itu kita lakukan setelah sholat, tapi alangkah baiknya ketika kita menyebut apa yang kita syukuri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sebut-sebutlah nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Nah, bagaimana cara menyebut? Segala puji disandarkan kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu adalah salah satu kalimat dari sekian banyak kalimat yang dianjurkan untuk kita sebut, untuk kita zikir. Makanya kenapa zikir itu menenteramkan? Kenapa zikir itu membahagiakan? Kenapa zikir itu menghadirkan imunitas mental yang kuat di dalam diri kita, optimisme di dalam diri kita. Nah, yang ketiga, ada hubungan antara zikir dengan kesehatan. Ada hubungan antara zikir dengan penyembuhan. Ada hubungan. Seorang dokter memvonis jemaah saya. Jemaah Kalibata divonis oleh dokter kankernya hanya bisa, dia bertahan hidup hanya bisa 3 bulan. Saya waktu itu ceramah, sekarang 2020, kurang lebih saya ceramah 2014, 2013, 2014 sekitar itu. Waktu tahun 2013 itu dia bilang, dokter sudah vonis saya, umur saya tinggal 3 bulan Ustaz. 2013. Dan sampai 2013 itu dia bilang umur saya sudah lewat dari apa yang divonis oleh dokter 7 tahun. 7 tahun. Jauh. Itu 2013, sekarang 2020. Tambah 7 tahun, berarti dia sudah bertahan 14 tahun. Jemaah yang di Ciputat, saya divonis oleh dokter 7 bulan. Waktu ngaji sekitar tahun 2013, dia bilang sama saya sekarang sudah 6 tahun Ustaz. 6 tahun. Kalau sekarang dia masih hidup, tambah 8 tahun, berarti 14 tahun. Ada Bu Lili. Bu Lili ini tahun 2009, mertua saya divonis dokter kanker. Tahun 2009 saya cari dia, diskusi sama dia. Kenapa? Tahun 2009 itu dia sudah sekitar 15 tahun bertahan. Tahun 2009 kankernya pindah-pindah. Baru-baru ini saya telepon, dia masih hidup. Bayangkan tahun 2009 sampai tahun 2020 11 tahun, berarti 26 tahun sejak dia divonis kanker. Nah, siapa mereka? Siapa mereka? Ada satu lagi mahasiswa saya di Universitas Yarsi menulis sebuah skripsi pengaruh sholat tahajud terhadap kesehatan. Pengaruh sholat tahajud terhadap kesehatan. Nanti kita analisa di lain waktu, tapi saya kasih contoh saja. Apa yang mendasari kamu menulis skripsi ini? Dia bilang apa? Nenek saya sembuh dari kanker. Nenek saya sembuh dari kanker. Nah, siapa mereka yang sembuh dari penyakit-penyakit berat itu? Ternyata mereka yang sering hadir di pengajian-pengajian. Mereka yang selalu tahajud, mereka yang selalu berzikir mengingat Allah. Apa hubungannya?
Apa hubungannya? Di sebuah penelitian di Amerika Serikat, di sebuah penelitian di kalangan medis di Amerika Serikat, ternyata orang-orang yang mengingat Allah, tingkat kesembuhan dari serangan jantung, tingkat dihindari dari serangan jantung itu 50%. Dijauhkan dari serangan jantung. Tingkat kesembuhan dari rematik lebih cepat dari orang yang tidak mengingat Allah. Tingkat panjang usia lebih banyak daripada orang yang tidak mengingat Allah. Ini yang saya sebut dengan energi zikir untuk kebahagiaan itu. Tapi kita belum gali zikir itu sampai sedahsyat itu, baru sebatas menyebut. Maka pentingnya ketika kita berzikir, kita menyebut, kita mengingat, kita meyakini dan tidak prasangka buruk kepada Allah, yakin kepada Allah, maka dia menjadi energi yang luar biasa. Nanti kalau ada dokter di tubuh kita ini, kalau kita zikir, kita tahajud, itu mengeluarkan, ada namanya endorfin. Ada dokter sini, endorfin, ada kortisol. Ada endorfin, ada kortisol. Ini keduanya bagus. Ya. Maka ketika kedua ini muncul, maka membuat seseorang bahagia, membuat seseorang happy, membuat seseorang punya imunitas mental, dijauhkan dari depresi, dijauhkan dari cemas. Jadi setiap kita zikir menenteramkan hati kita, maka keluarlah yang namanya kortisol, yang namanya endorfin itu. Itu lain, dua hal yang berbeda. Tapi keduanya itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya pentingnya zikir itu. Pentingnya zikir. Ini kalau kita ajaran Islam nih luar biasa dahsyat sekali. Ilmu pengetahuan menemukan hal-hal baru setelah 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad di dalam hadis-hadisnya, perhatikan hadis-hadis Nabi Muhammad ini di luar zikir, di luar konteks dulu saya bicara. Hadis-hadis yang mengatakan Allah tidak akan menghinakan kita. Siapa kita yang silaturahim? Siapa kita yang berkata jujur? Siapa kita yang memikul beban saudaranya? Siapa kita yang menolong saudaranya yang susah? Allah nggak akan hina kita. Siapa kita yang menolong saudaranya yang susah? Siapa kita yang menjamu tamu? Siapa kita yang mendukung kebenaran? Ini hadis 6. Pertama yang silaturahim. Dan nanti di hadis yang lain, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, silaturahim. Nah, di hadis yang lain Allah tidak akan menghinakan seseorang yang silaturahim, yang berkata jujur, yang memikul beban saudaranya, yang menolong saudaranya yang susah. Kemudian siapa lagi? Menjamu tamu. Siapa lagi? Yang mendukung kebenaran. Hadis-hadis yang bercerita tentang bagaimana berbuat baik kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu, sebaik-baik manusia yang panjang usianya makin baik perbuatannya. Subhanallah, luar biasa. Ternyata setelah 1400 tahun ditelitilah di Amerika Serikat. Diambil relawan 40 orang. Yang 40 ini bebas memilih antara dua pilihan. Yang pertama, melakukan sesuatu untuk menguntungkan dirinya. Yang kedua, melakukan sesuatu untuk menguntungkan orang lain, membantu orang lain. Percobaan yang kedua, 400 orang melakukan hal yang sama, melakukan kebaikan untuk dirinya dan pilih atau melakukan kebaikan untuk orang lain. Ternyata luar biasa. Orang-orang yang melakukan kebaikan untuk orang lain, tingkat kebahagiaannya,
jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang melakukan kebaikan untuk diri sendiri. Yang kedua, orang-orang yang melakukan kebaikan untuk orang lain lebih panjang usianya dari orang-orang yang melakukan kebaikan untuk diri sendiri. Yang ketiga, orang-orang yang melakukan kebaikan untuk orang lain mampu menekan tekanan darah, menstabilkan tekanan darah. Dan yang keempat, ternyata dengan membahagiakan orang lain itu menstabilkan emosional. Dijauhkan dari stres, dijauhkan dari depresi, dijauhkan dari cemas yang berlebihan. Itu temuan di Amerika. Dan Rasulullah SAW sudah menyuruh kita 1400 tahun yang lalu. Quran, hadis menyuruh kita bagaimana bermanfaat buat orang lain. Ternyata orang-orang yang bermanfaat buat orang lain usianya lebih panjang. Pak Habibie, Pak Harmoko, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kesehatan. Sekarang di kursi roda, tapi keliling, sebelum di kursi roda keliling pesantren-pesantren, nyumbang pesantren-pesantren. Bu Bustanul Arifin masih mengelola organisasi Lions Club. Bu Bustanul Arifin dan keluarganya, mereka sekeluarga bangun pesantren, bangun masjid, ngasih anak yatim, sedekah, manggil ustadz, semua melakukan kebaikan untuk orang lain. Berapa usianya sekarang? Masih sehat, masih segar, tidak pikun, masih jalan, masih aktivitas, masih ikut ngaji sama saya. Berapa umurnya? 95 tahun. Ayo, kalau mau panjang umur, mau sehat, mau bahagia, lakukan kebaikan buat orang lain. Nah, ini di luar konteks. Saya ingin kasih gambaran, ternyata ajaran Islam tentang zikir pun setelah diteliti sangat dahsyat, memiliki energi yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dan poin pentingnya tadi saya katakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah menenteramkan hati. Hanya mengingat Allah menenteramkan hati. Sampai jam berapa ini? Masih ada? Oke. Nah, kalimat zikir, ya, kalimat-kalimat zikir yang dianjurkan di dalam hadis. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, afdalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Kenapa pentingnya zikir itu bukan hanya menyebut tapi mengingat? Maka ketika la ilaha illallah menafikan tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang aku sembah selain Allah, tidak ada yang menjadi obsesi tertinggiku selain Allah. Hari ini banyak orang yang menuhankan bosnya. Hari ini banyak orang yang menuhankan kedudukannya. Hari ini banyak orang yang menuhankan uangnya. Apa buktinya? Lihat. Kalau bos kita nelpon, HP kita bunyi, yang menelpon bos kita, wah, takut kita. Kita takut, ya. Cepat tuh kita ambil telepon kita, jangan hilang momen, jangan hilang kesempatan. Betul? Pengen dialog. Begitu bos kita cuma ngomong sebentar, sayang banget, kok sebentar banget punya waktu untuk saya. Allah 5 kali sehari memanggil kita. Allah 5 kali sehari meminta kita menghadapnya, melaporkan segala kebutuhan hidup kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah tergantung waktu kita.
Seberapa banyak kita ingin mengalokasikan waktu untuk Allah, tergantung kita. Tapi ternyata tidak banyak yang memprioritaskan Allah. Padahal ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, maka Allah menjagamu. Apa yang kita jaga? Yang dimaksud hadis itu, jagalah hubungan kita dengan Allah, kewajiban kita kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita. Beda. Kita lebih takut kepada, kita sering menjadikan bos kita sebagai Tuhan, kita menjadikan harta sebagai Tuhan, jabatan sebagai Tuhan, mengalokasikan pikiran, tenaga, energi yang luar biasa untuk itu semua, padahal belum pasti kita dapatkan itu semua. Belum pasti kita dapatkan itu semua. Bapak Ibu, ayo, dahsyatnya zikir menggerakkan energi kita, energi menggerakkan ketaatan, kepatuhan kita kepadanya, prasangka baik kita padanya, mendatangkan ketenangan hati kita, menyehatkan tubuh kita, membangun optimisme di dalam diri kita, menguatkan imunitas mental kita. Pantas di Amerika orang-orang yang berzikir diteliti lebih panjang usianya dari orang-orang yang tidak mengingat Allah. Lebih sehat tubuhnya daripada orang-orang yang tidak mengingat Allah. Lebih optimis hidupnya. Dan tingkat kesembuhan buat orang-orang yang rematik itu lebih tinggi, lebih besar daripada orang yang tidak mengingat Allah. Itu dahsyatnya zikir itu. Dan tadi saya katakan, Bu Lili, dua jemaah saya, satu di Kalibata, satu di Ciputat, itu fakta. Mereka orang-orang yang sudah divonis oleh dokter meninggal, ternyata subhanallah bisa bertahan sampai puluhan tahun. Bu Lili puluhan tahun, 20 sekian tahun. Yang lainnya belasan tahun. Ayo, aku sesuai dengan dugaan hambaku kepadaku, prasangka hambaku kepadaku. Maka prasangka baik kepada Allah itu penting, mengiringi zikir kita. Kalau hambaku mengingat dia, mengingat aku di dalam hatinya, aku mengingat dia di dalam hatiku. Kalau hambaku mengingat aku di halayak ramai, aku akan mengingat dia di halayak ramai yang lebih baik. Kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Kalau hambaku mendekat sehasta, aku sedepak. Kalau hambaku datang kepadaku berjalan, aku datang menemuinya dengan berlari. Zikir. Ayo, yang sekarang ada yang sakit mungkin, ayo keluar dari sini yakin sehat, yakin sembuh dengan kekuatan zikir. Ada yang nggak bahagia di sini, keluar dari sini yakin dengan kekuatan zikir bisa bahagia. Ada yang pesimis di sini, yakin dengan kekuatan zikir, apalagi zikir Asmaul Husna, memanggil Allah dengan segala sifat-sifatnya tadi, keluar dari sini optimis, yakin. Asal zikirnya bukan hanya menyebut, tapi juga mengingat. Dan asal setelah zikir menyebut dan mengingat, tidak prasangka buruk kepada Allah, tapi prasangka baik kepada Allah. Ini kalau kita lebarkan lagi nih kajiannya. 1 menit, masih ada 1 menit. Penulis-penulis di barat itu pernah nggak Bapak Ibu saudara sekalian baca buku The Secret yang sempat booming di tahun 2000 awal tuh, 2003, 2004, 2005, The Secret itu. Anda bisa jika Anda berpikir Anda bisa. Anda hebat jika Anda berpikir Anda hebat. The Secret. Itu sebetulnya kalau di testimoni mereka, ini buku luar biasa, saya dapat membuktikannya, ternyata benar. Bayangkan itu baru dengan kekuatan pikiran. Apalagi kekuatan pikiran digantungkan lagi dengan kekuatan keyakinan kepada Allah. Itu padahal Tuhan mereka alam semesta. Kenapa saya bilang begitu? Mereka bilang gini, Anda yakin kalau Anda berpikir Anda bisa, maka pikirkan hal-hal yang
menguatkan Anda, alam semesta akan menggerakkannya untuk Anda. Allah tidak ada di situ. Itu sebetulnya musyrik. Bagaimana alam semesta bisa menggerakkan segala sesuatu untuk kita? Tapi fakta di dalam testimoni mereka, luar biasa kata mereka. Ini menjadi kenyataan. Testimoninya bagus-bagus. Bayangkan, kita yang menggerakkan kehidupan kita Allah. Berarti akan lebih dahsyat lagi, akan lebih hebat lagi. Sugesti itu, kekuatan pikiran harus disandingkan dengan kekuatan yang utama, yaitu kekuatan keyakinan, iman, keyakinan kita kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, perbanyak zikir Bapak Ibu. Ya, perbanyak zikir. Ya, zikir bisa la ilaha illallah, afdhalul zikri la ilaha illallah. Zikir juga bisa yang timbangannya berat, kata Rasulullah SAW, dan sangat disukai oleh Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya, zikir juga bisa mendatangkan ampunan kepada kita. Ya, kemudian sama dengan memerdekakan 10 orang budak, dan dicatat 100 kebaikan, dihapus 100 keburukan, dan dijauhkan dari godaan setan. Apa itu? 100 kali setiap pagi, hari, dan petang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan zikir bisa juga dikombinasi dengan istighfar, karena ketika kita istighfar, kita berzikir. Di Al-Quran, di surat Hud, di surat Nuh, Allah lapangkan rezeki kita, Allah perbanyak keturunan kita. Ya, dahsyatnya zikir. Ya, semoga dengan kajian hari ini membangkitkan energi, semangat kita untuk berzikir, sehingga membangkitkan energi untuk hidup sehat dan bahagia. Baik, jamaah sekalian yang rahmati Allah, demikian tadi kajian bersama guru kita, Dr. Andian Perlindungan. Dan setelah ini ada kajian lagi, kajian karib pukul 9:30 bersama Ustadz Anto Aprianto, MEI, Ustadz Ansari Taslim LC. Untuk itu, untuk tanya jawab mungkin kita pending atau kita break ya, karena 9:30 akan ada kajian lagi. Untuk itu, sebelum pembacaan doa bagi jemaah yang ingin berinfak, kami persilahkan. Mudah-mudahan infak kita menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Mari kita membaca kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita aminkan doa yang akan disampaikan oleh guru kita kepada guru kita. Kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, maafkan semua kesalahan kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, kakek nenek kami, keturunan kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, sayangi kami, cintai kami, kasihi kami. Allahumma ya muqallibal qulub, jangan kau palingkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami. Tunjukkan kami jalan yang benar ya Allah, jalan hamba-hamba yang kau ridhai, jalan hamba-hamba yang kau kasihi, hamba-hamba yang selalu mengingatmu, berzikir kepadamu, hamba-hamba yang selalu bersyukur atas semua nikmat dan anugerahmu,
hamba-hamba yang sabar dalam menjalani hidup, hamba-hamba yang selalu berprasangka baik atas setiap ketetapan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan Kau bebankan kami dengan beban yang tidak sanggup kami memikulnya. Jangan Kau bebankan kami karena salah dan dosa kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Syakur, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Karuniakan kepada kami ya Allah kelapangan rezeki, kemudahan dalam setiap urusan, rasa syukur kepadamu, dan kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semoga Allah meridhoi kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita. Kajian sederhana 10 menit mengenai COVID dan imunitas mental, mengenai COVID dan kebahagiaan, itu bisa dilihat di channel YouTube saya, Andian Parlindungan. Mudah-mudahan bisa menguatkan kita di saat kita menghadapi masa-masa sulit. Itu saja, semoga Allah meridhai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.